7 fakta mengejutkan tentang sereh yang tidak pernah kamu dengar. Mau tahu faktanya apa saja? Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar, biar kita bisa saling sapa dan doakan. Bayangkan sebuah pagi yang masih basah oleh embun di sebuah desa kecil di pinggiran Klaten. Matahari belum sepenuhnya naik, cahayanya masih lembut dan menyapu halaman rumah yang tanahnya belum kering. Udara pagi terasa dingin tapi tidak menusuk. Justru memberi rasa segar yang jarang ditemui di siang hari. Suasana desa masih hening, tidak ada suara kendaraan. Hanya terdengar ayam berkokok dari kejauhan dan dedaunan yang bergerak pelan tertiup angin. Di sebuah rumah sederhana berdinding kayu, asap tipis mulai keluar dari dapur kecil di bagian belakang. Di dalam dapur itu, air di dalam panci mulai mendidih perlahan. Suara gelembung kecil yang muncul dari dasar panci terdengar pelan, seperti irama yang menenangkan. Aroma segar khas sereh mulai naik ke udara, memenuhi ruang dapur, lalu merambat ke ruang depan rumah. Di ruang depan itu, seorang pria lanjut usia duduk di bangku kayu tua dekat jendela. Bangku itu sudah menemani hidupnya bertahun-tahun. Catnya mulai pudar, kayunya sedikit aus, tapi tetap kokoh seperti pemiliknya. Nama pria itu Pak Martono. Usianya 68 tahun. Wajahnya penuh garis halus yang menyimpan cerita panjang tentang kerja keras dan kesabaran. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya masih menyimpan ketenangan yang khas. Seumur hidupnya, Pak Martono bekerja sebagai tukang kayu keliling. Ia tidak punya bengkel besar. Ia datang dari rumah ke rumah, membawa peralatan sederhana, memperbaiki pintu yang mulai rapuh, membuat kursi kecil untuk dapur, atau merakit lemari sederhana untuk keluarga yang baru pindah rumah. Tangannya sudah terbiasa dengan serat kayu, dengan bau gergaji, dan dengan kerja fisik yang menguras tenaga. Bertahun-tahun hidupnya dihabiskan dengan berdiri, membungkuk dan mengangkat beban, tanpa banyak mengeluh. Di tangan kanannya sekarang, ada sebuah cangkir enamel putih dengan pinggiran biru yang sudah tergores di sana-sini. Cangkir itu bukan cangkir baru. Ia sudah menemani hidup Pak Martono sejak usia muda. Dari zaman anak-anaknya masih kecil sampai sekarang cucu-cucunya mulai berlarian di halaman. Setiap pagi, cangkir itu selalu ada. Tapi pagi ini, seperti banyak pagi lainnya akhir-akhir ini, Pak Martono tidak menunggu kopi. Ia tidak juga menunggu teh. Ia menunggu rebusan sereh. Ketika air sereh itu dituang ke dalam cangkir, uap hangatnya naik perlahan. Aroma tajam tapi lembut menyentuh hidung, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Ada rasa hangat yang langsung terasa bahkan sebelum diminum. Seolah tubuh diberi isyarat untuk bangun dengan pelan. Tidak dipaksa, tidak diseret dari rasa lelah, tapi diajak dengan lembut untuk memulai hari. Dulu sebelumnya, pagi-pagi Pak Martono tidak selalu setenang ini. Setiap bangun tidur, lututnya sering terasa nyeri. Untuk berdiri dari tempat tidur saja perlu waktu. Ia harus duduk sebentar, menarik napas dalam, lalu perlahan berdiri sambil menahan rasa ngilu. Perutnya pun sering terasa begah meski makan tidak banyak. Baru beberapa sendok nasi saja sudah terasa penuh dan tidak nyaman. Tidurnya pun jarang benar-benar nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam, lalu sulit tidur kembali. Kepalanya kadang terasa berat tanpa sebab yang jelas, seperti ada beban yang tidak terlihat. Semua keluhan itu ia anggap wajar. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa itu memang bagian dari usia. Tubuh sudah lama dipakai, sudah bekerja keras puluhan tahun. Wajar kalau sekarang mulai rewel. Ia tidak banyak bercerita, tidak ingin merepotkan keluarga. Ia hanya menjalani hari-harinya dengan menerima apa adanya. Sampai suatu hari, melalui cerita seorang tetangga, Pak Martono bertemu dengan Dr. Susilo, seorang dokter yang sudah puluhan tahun mendampingi lansia di berbagai daerah Jawa Tengah. Pertemuan itu bukan di rumah sakit besar, bukan juga di klinik mewah, tapi di sebuah kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana di balai desa, tempat yang akrab dan tidak membuat orang merasa kecil. Dr. Susilo tidak langsung memeriksa dengan alat macam-macam. Ia lebih dulu duduk dan mengajak Pak Martono berbincang. Ia bertanya tentang kebiasaan hidupnya, jam tidurnya, makanan yang biasa ia makan setiap hari, pekerjaan yang dulu ia jalani, bahkan perasaan hatinya. Apakah ia sering cemas? Apakah ia mudah lelah secara batin? Pak Martono awalnya heran. Ia datang dengan niat memeriksakan badan, tapi yang ditanya justru kehidupan sehari-harinya. Namun dari obrolan sederhana itu, Dr. Susilo mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak memotong, tidak menghakimi. Dan setelah cukup lama berbincang, Dr. Susilo berkata dengan suara pelan dan tenang, tubuh di usia lanjut bukan butuh dipaksa untuk kuat seperti dulu, tapi ditenangkan agar bisa bekerja dengan sisa tenaga yang ada secara lebih seimbang.
Kalimat itu terasa sederhana, tapi menancap dalam di hati Pak Martono. Untuk pertama kali, ia merasa keluhannya tidak dianggap remeh. Dari situlah, Dr. Susilo mulai mengenalkan kembali hal-hal sederhana yang selama ini ada di sekitar Pak Martono. Salah satunya adalah Sereh. Bukan sebagai obat ajaib, bukan sebagai pengganti obat dokter, tapi sebagai teman hidup di usia senja. Teman yang membantu tubuh merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bersahabat dengan hari-hari yang dijalani. Sejak saat itu, pagi Pak Martono tidak lagi dimulai dengan keluhan, tapi dengan secangkir rebusan sereh hangat dan niat untuk merawat dirinya dengan lebih lembut. Sahabat sehat di channel Lansia Sejahtera. Apa yang baru saja kita dengar bukan hanya cerita tentang satu orang bernama Pak Martono. Ini bukan kisah yang berdiri sendiri. Ini adalah potret yang sangat dekat dengan kehidupan banyak lansia di berbagai sudut Indonesia. Dari desa kecil di Jawa, kampung nelayan di pesisir, sampai gang-gang sempit di kota besar. Ada begitu banyak orang tua yang menjalani hari-hari dengan keluhan yang hampir sama. Bangun pagi dengan badan terasa berat, sendi yang kaku sebelum mata benar-benar terbuka, perut yang tidak lagi ramah seperti dulu, tidur yang sering terputus tanpa alasan yang jelas, dan semua itu sering diterima begitu saja sebagai takdir usia. Banyak lansia memilih diam, bukan karena tidak merasa sakit, tapi karena merasa tidak enak untuk mengeluh. Mereka sudah terbiasa kuat, sudah terlalu lama menjadi sandaran keluarga, sudah puluhan tahun bekerja tanpa banyak bicara. Maka ketika tubuh mulai memberi tanda-tanda kelelahan, mereka cenderung berkata dalam hati bahwa ini memang bagian dari menua, bahwa hidup memang seperti ini akhirnya. Padahal, di balik penerimaan itu, ada kebutuhan besar untuk dipahami, untuk didengar, dan untuk dirawat dengan cara yang lebih lembut. Disinilah cerita ini menjadi penting. Karena yang kita bahas hari ini bukan tentang satu tanaman semata, bukan pula tentang satu metode kesehatan. Kita sedang membicarakan cara pandang terhadap tubuh yang menua, cara pandang terhadap kesehatan lansia yang seringkali terlalu fokus pada penyakit, tapi lupa pada kenyamanan, terlalu fokus pada obat, tapi lupa pada ketenangan, terlalu sibuk mencari solusi yang jauh, mahal, dan rumit, sampai lupa bahwa alam di sekitar kita sudah lama menyediakan pendamping yang sederhana. Hari ini kita akan membahas 7 fakta tentang sereh. Namun jangan bayangkan fakta-fakta ini sebagai sesuatu yang mengejutkan dengan cara yang keras atau menakutkan. Kata mengejutkan di sini lebih tepat dimaknai sebagai sesuatu yang membuka mata. Fakta yang membuat kita berhenti sejenak dan berpikir, ternyata selama ini kita melewatkan hal yang begitu dekat. Kita memasak dengannya. Kita mencium aromanya hampir setiap hari. Kita melihatnya di pasar, di kebun, bahkan di halaman rumah. Tapi kita jarang benar-benar memandangnya sebagai sahabat bagi tubuh yang menua. Fakta-fakta ini tidak sensasional, tidak dibuat-buat, tidak pula berlebihan. Justru kekuatannya ada pada kejujuran dan kesederhanaan. Fakta yang lahir dari kebiasaan lama masyarakat, dari pengalaman nyata para lansia, dan dari pemahaman bahwa tubuh di usia lanjut tidak membutuhkan kejutan besar, melainkan kestabilan. Tubuh tidak lagi cocok dipaksa dengan perubahan ekstrem. Tubuh lebih membutuhkan ritme yang tenang, perhatian kecil yang konsisten, dan dukungan alami yang tidak membebani. Dengan memahami fakta-fakta ini, harapannya sahabat sehat tidak hanya mendapatkan informasi baru, tapi juga sudut pandang baru, bahwa merawat kesehatan lansia bukan soal mengejar kesempurnaan, bukan soal ingin kembali muda, tapi soal bagaimana menjalani hari-hari dengan rasa yang lebih bersahabat. Bisa bangun pagi tanpa terlalu banyak keluhan, bisa makan dengan lebih nyaman, bisa tidur dengan lebih tenang, bisa tersenyum tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Maka mari kita masuk ke pembahasan ini dengan hati yang terbuka, tanpa prasangka, tanpa ekspektasi berlebihan. Anggap ini sebagai perjalanan pelan untuk mengenal kembali satu tanaman sederhana yang selama ini ada di sekitar kita. Siapa tahu, dari pemahaman yang lebih dalam ini, sahabat sehat menemukan satu kebiasaan kecil yang bisa membuat hari-hari di usia senja terasa lebih ringan dan lebih damai. Fakta pertama tentang sereh yang jarang sekali disadari oleh banyak orang adalah bahwa manfaatnya tidak hanya datang dari apa yang diminum, tetapi juga dari apa yang dihirup. Banyak orang mengira khasiat sereh baru bekerja setelah masuk ke perut, padahal sebelum itu, tubuh sudah lebih dulu merespons hanya dari aromanya saja. Sebuah respon yang seringkali terjadi tanpa kita sadari, tapi dampaknya bisa terasa nyata, terutama pada tubuh yang sudah menua. Ketika sereh direbus dan uap hangatnya mulai naik ke udara, aroma khasnya langsung menyebar perlahan. Aroma ini tidak menusuk, tidak keras, tapi punya karakter yang tegas dan menenangkan. Saat hidung menangkap aroma itu, sinyal langsung dikirim ke bagian otak yang mengatur emosi, ketegangan, dan ritme tubuh. Tanpa perlu usaha apapun, tubuh mulai membaca aroma tersebut sebagai tanda aman.
tanda bahwa tidak ada ancaman, tanda bahwa kita bisa menurunkan kewaspadaan pada lansia. Kondisi tubuh seringkali berada dalam keadaan siaga tanpa disadari, bukan karena ada bahaya nyata, tetapi karena akumulasi kekhawatiran yang dipendam lama. Memikirkan kesehatan, memikirkan keluarga, memikirkan masa depan, bahkan memikirkan hal-hal kecil yang sebetulnya tidak perlu terus dibawa. Semua itu membuat sistem saraf jarang benar-benar beristirahat. Tubuh seperti lupa cara untuk benar-benar rileks saat aroma sereh masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Sistem saraf perlahan menerima pesan yang berbeda dari biasanya. Pesan untuk menurunkan ketegangan, pesan untuk memperlambat ritme. Detak jantung yang sebelumnya cepat menjadi lebih stabil. Napas yang tadi pendek dan dangkal mulai menjadi lebih panjang dan lebih dalam. Bahu yang tanpa sadar terangkat mulai turun. Otot-otot kecil yang tegang perlahan mengendur. Pikiran pun ikut berubah. Pikiran yang sebelumnya terasa penuh, ramai, dan tidak henti berputar, mulai menemukan ruang. Bukan berarti semua masalah hilang, tapi pikiran tidak lagi terjepit oleh rasa cemas. Ada jarak kecil antara diri kita dan beban yang kita bawa. Dan jarak kecil itu sangat berharga bagi kesehatan lansia. Dr. Susilo sering mengatakan bahwa banyak keluhan yang dialami lansia bukanlah semata-mata karena penyakit berat, bukan karena organ rusak parah, tetapi karena tubuh terlalu lama hidup dalam kondisi tegang, terus waspada, terus merasa harus kuat, terus menahan. Dan ketika tubuh terus berada dalam keadaan seperti itu, ia akan mencari jalan keluarnya sendiri. Kadang lewat nyeri, kadang lewat sulit tidur, kadang lewat jantung yang berdebar, kadang lewat rasa lelah yang tidak jelas sebabnya. Aroma sereh membantu tubuh keluar dari kondisi tersebut secara perlahan dan alami. Bukan dengan paksaan, bukan dengan kejutan, tetapi dengan mengingatkan tubuh pada sesuatu yang sederhana dan akrab. Aroma yang sudah dikenal sejak kecil. Aroma yang sering hadir di dapur rumah. Aroma yang membawa ingatan akan suasana aman dan tenang. Dan tubuh manusia sangat peka terhadap ingatan semacam ini. Inilah mengapa efek sereh sering kali terasa, bahkan sebelum diminum. Bahkan hanya dengan duduk tenang sambil menghirup uap hangatnya, tubuh sudah mulai berubah. Ini bukan sugesti, ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah respon alami sistem saraf terhadap rangsangan yang menenangkan. Respon yang sama seperti saat kita mendengar suara hujan yang lembut, atau merasakan angin pagi yang sejuk di kulit. Bagi lansia, efek ini sangat penting, karena ketenangan adalah dasar dari banyak fungsi tubuh yang sehat. Saat tubuh tenang, pencernaan bekerja lebih baik. Saat tubuh tenang, tekanan darah lebih mudah stabil. Saat tubuh tenang, tidur lebih mudah datang. Dan semua itu seringkali bermula dari hal kecil yang kita hirup, bukan hanya yang kita telan. Maka ketika kita berbicara tentang sereh, jangan hanya memikirkannya sebagai minuman. Pikirkan juga tentang ruang tenang yang ia ciptakan. Tentang momen kecil ketika tubuh diizinkan untuk berhenti sejenak dari kewaspadaan yang melelahkan. Tentang kesempatan bagi tubuh lansia untuk mengingat kembali rasa aman yang mungkin sudah lama hilang. Dan dari ketenangan kecil inilah, banyak proses pemulihan alami tubuh bisa mulai bekerja. Pelan, lembut, dan sesuai dengan ritme usia yang sudah tidak lagi muda. Fakta kedua tentang sereh seringkali tidak langsung terasa oleh orang yang baru mencoba. Sereh tidak bekerja seperti minuman penambah tenaga yang efeknya bisa dirasakan dalam hitungan menit. Ia tidak memberi dorongan instan yang membuat tubuh tiba-tiba terasa kuat. Justru disitulah letak keistimewaannya. Sereh bekerja dengan cara yang jauh lebih halus, dengan membantu tubuh mengatur ulang sistem di dalamnya. Yang selama ini berjalan tidak seimbang. Banyak lansia merasa lemas hampir setiap hari. Bangun pagi sudah terasa capek. Baru berjalan sebentar napas terasa pendek. Duduk terlalu lama badan terasa berat. Padahal jika ditanya soal makan, mereka merasa sudah cukup. Nasi tetap ada. Lauk tetap dimakan. Tapi tenaga tetap saja terasa hilang. Kondisi ini sering membuat orang berpikir bahwa tubuh sudah tidak bisa apa-apa lagi. Padahal, dalam banyak kasus, masalahnya bukan pada jumlah makanan, melainkan pada bagaimana tubuh mengolah dan mendistribusikan energi dari makanan tersebut di usia lanjut. Sistem pencernaan tidak lagi bekerja seefisien sebelumnya. Lambung lebih sensitif. Usus bergerak lebih lambat. Enzim pencernaan tidak selalu keluar dengan optimal. Akibatnya, makanan yang masuk tidak diolah secara sempurna. Energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan tubuh menjadi tidak maksimal. Tubuh seperti memiliki bahan bakar, tapi mesin di dalamnya tidak bekerja dengan lancar. Sereh membantu di titik inilah. Rebusan sereh yang ringan memberi efek menenangkan pada sistem pencernaan. Perut terasa lebih hangat dan lebih rileks. Gas berlebih yang sering membuat perut terasa penuh perlahan berkurang. Proses pencernaan menjadi lebih nyaman.
Ketika perut tidak lagi terasa sesak atau begah, tubuh pun mulai bekerja dengan lebih efisien. Energi dari makanan bisa diserap dan digunakan dengan lebih baik. Selain pencernaan, faktor lain yang sangat mempengaruhi rasa lemas pada lansia adalah sirkulasi darah. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kehilangan kelenturannya. Aliran darah menjadi tidak sehalus dulu. Oksigen dan nutrisi yang seharusnya tersebar merata ke seluruh tubuh menjadi sedikit terhambat. Akibatnya, otot cepat lelah. Kepala mudah terasa berat, tubuh terasa lamban meski tidak melakukan aktivitas berat. Sereh membantu tubuh menciptakan kondisi yang lebih mendukung kelancaran aliran darah, bukan dengan memaksa jantung bekerja lebih keras, tetapi dengan membantu tubuh menjadi lebih rileks. Ketika ketegangan menurun, pembuluh darah tidak lagi kaku, aliran darah bisa berjalan lebih lancar. Dan ketika oksigen serta nutrisi mengalir dengan lebih baik, tubuh secara alami mulai terasa lebih ringan. Hal lain yang sering terlupakan adalah peran tidur dalam menjaga energi. Banyak lansia merasa sudah tidur lama, tapi bangun dengan tubuh tetap lelah. Ini karena tidur yang dijalani tidak benar-benar berkualitas. Tidur sering terputus, pikiran tidak sepenuhnya tenang, tubuh tidak masuk ke fase istirahat yang dalam. Akibatnya, proses pemulihan alami tidak berjalan optimal. Sereh membantu di sini dengan cara yang sangat lembut. Dengan membantu tubuh menjadi lebih tenang, terutama menjelang malam, kualitas tidur perlahan membaik. Tidur menjadi lebih dalam. Tubuh mendapatkan waktu yang cukup untuk memperbaiki diri. Dan saat bangun pagi, rasa segar tidak datang dari tenaga instan, tetapi dari tubuh yang semalam benar-benar beristirahat. Pak Martono merasakan perubahan ini bukan dalam satu malam. Tidak juga dalam 2 atau 3 hari. Pada minggu pertama, ia hanya merasa perutnya sedikit lebih nyaman. Minggu berikutnya, tidurnya mulai lebih jarang terputus. Baru setelah beberapa minggu, ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Bangun pagi tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Ia masih harus bangun pelan. Lututnya masih perlu waktu untuk bergerak, tapi ada perasaan berbeda. Tubuhnya terasa lebih bersahabat. Ia tidak tiba-tiba menjadi kuat seperti usia muda. Itu tidak terjadi. Tubuhnya tetap tubuh orang tua, tapi rasa berat yang dulu selalu menyertai pagi hari perlahan berkurang. Langkahnya lebih mantap, napasnya lebih teratur. Ia tidak lagi merasa kehabisan tenaga hanya karena aktivitas kecil. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa melawan tubuhnya sendiri. Inilah cara Sereh bekerja. Ia tidak mengubah tubuh menjadi sesuatu yang baru. Ia membantu tubuh kembali ke ritme yang lebih seimbang. Ritme yang sesuai dengan usia. Ritme yang tidak memaksa. Ritme yang memberi ruang bagi tubuh untuk menggunakan tenaga yang ada dengan lebih bijak bagi lansia. Tenaga bukan soal seberapa kuat tubuh bisa dipaksa bekerja. Tenaga adalah soal seberapa nyaman tubuh menjalani hari. Dan kenyamanan itu sering lahir dari sistem yang berjalan lebih rapi dari dalam. Dari perut yang tenang, dari aliran darah yang lancar, dari tidur yang lebih berkualitas. Semua itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Tapi ketika terjadi, hidup terasa jauh lebih ringan. Dan disitulah Sereh mengambil perannya sebagai pendamping alami. Tidak menonjol, tidak memaksa, tapi setia membantu tubuh menata kembali keseimbangannya sedikit demi sedikit. Fakta ketiga ini sangat dekat dengan kehidupan lansia, bahkan mungkin menjadi keluhan yang paling sering terdengar setiap hari. Nairi Sandy, lutut yang terasa ngilu saat berdiri, pinggang yang sakit ketika duduk terlalu lama, bahu yang kaku saat bangun tidur, jari-jari yang sulit digerakkan di pagi hari. Banyak orang mengira semua ini adalah akibat usia semata, seolah-olah tubuh memang sudah waktunya menyerah. Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, penyebabnya seringkali bukan kerusakan besar atau cedera berat, melainkan peradangan ringan yang berlangsung lama dan tidak pernah benar-benar reda. Peradangan ini tidak selalu terasa hebat. Ia sering datang dalam bentuk rasa tidak nyaman yang samar. Kadang terasa panas di sendi, kadang seperti tertarik halus dari dalam, kadang hanya rasa berat yang sulit dijelaskan. Karena tidak terlalu menyakitkan, banyak lansia memilih untuk mengabaikannya. Mereka tetap bergerak, tetap beraktivitas sambil menahan rasa itu pelan-pelan. Namun justru karena dibiarkan terlalu lama, peradangan kecil ini menumpuk dan menjadi sumber nyeri yang menetap. Tubuh lansia memiliki cara penyembuhan yang lebih lambat dibanding sebelumnya. Saat muda, peradangan kecil bisa cepat reda dengan istirahat singkat. Tetapi di usia lanjut, aliran darah ke sendi tidak lagi secepat dulu. Otot di sekitar sendi sering tegang. Cairan pelumas sendi berkurang. Akibat peradangan kecil yang seharusnya cepat pulih, justru bertahan dan menimbulkan rasa nyeri yang datang berulang kali.
Disinilah peran sereh menjadi sangat relevan. Sereh tidak bekerja dengan cara menekan rasa sakit secara tiba-tiba. Ia tidak membuat nyeri langsung hilang dalam sekejap. Sebaliknya, sereh membantu tubuh menciptakan kondisi yang lebih tenang agar proses pemulihan alami bisa berjalan. Sifat menenangkan yang dimiliki sereh membantu meredakan reaksi peradangan secara perlahan, sesuai dengan ritme tubuh lansia yang tidak lagi cocok dengan pendekatan keras. Dr. Susilo sering menjelaskan kepada pasiennya bahwa tujuan utama adalah menangani nyeri sendi lansia, bukanlah menghilangkan rasa sakit secepat mungkin, tetapi mengurangi beban yang ditanggung sendi tersebut. Ketika sendi tidak lagi dipaksa bekerja dalam kondisi tegang dan meradang, tubuh akan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Dan salah satu cara paling sederhana untuk membantu proses ini adalah dengan memanfaatkan kehangatan alami dari sereh. Kompres hangat sereh menjadi pilihan yang sering disarankan Dr. Susilo karena cara ini bekerja langsung pada area yang bermasalah. Saat kain hangat yang telah direndam air rebusan sereh ditempelkan pada lutut atau pinggang, rasa hangatnya meresap perlahan ke dalam jaringan. Hangat ini membantu melebarkan pembuluh darah kecil di sekitar sendi. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah lokal menjadi lebih lancar. Oksigen dan nutrisi lebih mudah mencapai jaringan yang mengalami peradangan. Otot yang selama ini tegang karena menahan nyeri perlahan mulai mengendur. Ketegangan yang menumpuk selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari dilepaskan sedikit demi sedikit. Dan saat otot di sekitar sendi menjadi lebih lentur, tekanan pada sendi pun berkurang. Inilah mengapa banyak lansia merasakan nyeri yang perlahan mereda setelah kompres hangat. Bukan karena rasa sakit dipaksa hilang, tetapi karena tubuh akhirnya diberi kesempatan untuk bernapas. Aroma sereh yang ikut terhirup selama proses kompres juga memberi efek tambahan yang tidak kalah penting. Aroma ini membantu sistem saraf menjadi lebih rileks. Saat pikiran lebih tenang, tubuh tidak lagi memproduksi respons stres berlebihan. Respons stres seringkali memperparah peradangan. Maka ketika stres menurun, nyeri pun lebih mudah dikelola. Tubuh dan pikiran bekerja bersama-sama dalam satu arah, bukan saling melawan. Banyak pasien Dr. Susilo yang awalnya ragu. Mereka terbiasa mengandalkan obat pereda nyeri yang bekerja cepat. Namun setelah mencoba kompres sereh secara rutin, mereka mulai merasakan perbedaan yang halus tapi nyata. Nyeri mungkin tidak langsung hilang sepenuhnya, tetapi tidak lagi menusuk, tidak lagi membuat takut untuk bergerak, tidak lagi mengganggu tidur seperti sebelumnya. Dan bagi lansia, perubahan kecil seperti ini sangat berarti. Yang paling penting dari semua ini adalah rasa aman. Tubuh lansia sangat peka terhadap perlakuan yang terlalu keras. Ketika tubuh dipaksa, ia melawan. Ketika tubuh diberi ruang, ia bekerja sama. Sereh hadir sebagai pendamping yang memberi ruang itu. Ia tidak memaksa sendi untuk sembuh. Ia hanya membantu menciptakan suasana yang mendukung pemulihan alami. Nyeri sendi memang sering menjadi bagian dari proses menua. Namun bukan berarti harus diterima begitu saja tanpa usaha. Dengan pendekatan yang lembut dan konsisten, rasa nyeri bisa dikelola. Kenyamanan bisa ditingkatkan, dan hidup bisa dijalani dengan lebih tenang. Dari sinilah sereh menunjukkan perannya bukan sebagai penyembuh ajaib, tetapi sebagai sahabat setia yang membantu tubuh lansia berdamai dengan perubahan yang terjadi. Dan ketika sendi terasa lebih ringan, langkah pun menjadi lebih yakin. Duduk dan berdiri tidak lagi menjadi beban besar. Aktivitas sederhana kembali bisa dinikmati. Semua ini berawal dari peradangan kecil yang akhirnya diberi perhatian dengan cara yang tepat dan penuh kesabaran. Fakta keempat, tentang sereh menyentuh bagian tubuh yang seringkali paling banyak dikeluhkan oleh lansia, namun juga paling sering dianggap sepele, yaitu sistem pencernaan. Banyak orang tua yang setiap hari hidup dengan perut yang tidak benar-benar nyaman, kadang terasa penuh meski makan sedikit, kadang terasa begah setelah makan pagi, kadang perut seperti terisi angin dan sulit sekali dikeluarkan. Ada pula yang merasa mual ringan tanpa sebab yang jelas. Semua rasa tidak enak ini mungkin tidak terlihat dari luar, tapi dampaknya besar sekali terhadap kualitas hidup. Pencernaan yang terganggu membuat lansia kehilangan kenikmatan sederhana dalam hidup. Makan tidak lagi menjadi momen yang menyenangkan. Nafsu makan menurun. Tubuh akhirnya kekurangan asupan yang cukup. Energi pun ikut menurun. Dan dari satu masalah kecil di perut, lahirlah rangkaian masalah lain yang lebih besar. Inilah mengapa Dr. Susilo selalu memberi perhatian khusus pada keluhan pencernaan. Meskipun sering dianggap bukan masalah serius di usia lanjut, sistem pencernaan memang mengalami banyak perubahan. Otot lambung tidak lagi sekuat sebelumnya. Gerakan usus menjadi lebih lambat. Produksi enzim pencernaan menurun. Akibatnya, makanan yang masuk ke tubuh tidak dicerna seefisien dulu. Gas
mudah terbentuk. Makanan lebih lama tertahan di lambung. Rasa penuh dan tidak nyaman pun muncul. Bahkan setelah makan dalam porsi kecil, sereh hadir di sini dengan cara yang sangat bersahabat. Rebusan sereh yang ringan memberi efek hangat yang menenangkan lambung. Kehangatan ini membantu otot-otot di saluran pencernaan menjadi lebih rileks. Saat otot lambung dan usus tidak tegang, proses pencernaan berjalan lebih lancar. Gas yang terperangkap lebih mudah bergerak keluar. Perut perlahan terasa lebih lega. Rasa sesak yang sering datang setelah makan pun berkurang. Selain efek hangatnya, sereh juga membantu merangsang kerja alami sistem pencernaan tanpa memaksa. Ia tidak bekerja seperti obat pencahar yang bisa membuat perut melilit atau mules. Ia bekerja perlahan, seolah mengajak tubuh kembali ke ritme alaminya. Makanan dicerna dengan lebih tenang. Usus bergerak dengan lebih teratur, dan tubuh tidak merasa sedang dipaksa untuk bekerja. Di luar kemampuannya, Dr. Susilo sering menceritakan bahwa banyak pasien lansianya merasa heran ketika keluhan. Pencernaan mulai berkurang hanya dengan perubahan kecil. Mereka tidak menambah obat. Mereka tidak mengubah pola makan secara drastis. Mereka hanya mulai memberi ruang bagi tubuh untuk bekerja dengan lebih tenang. Rebusan sereh menjadi bagian dari proses itu. Bukan sebagai solusi tunggal, tapi sebagai pendamping yang membantu tubuh merasa aman. Namun disinilah letak kebijaksanaan yang selalu ditekankan oleh Dr. Susilo. Sereh memang membantu, tetapi tidak boleh digunakan secara berlebihan. Lambung lansia jauh lebih sensitif dibanding sebelumnya. Jika rebusan sereh dibuat terlalu pekat atau diminum terlalu sering, sifat hangat alaminya justru bisa mengiritasi lambung. Perut bisa terasa perih, rasa mual bisa muncul, bahkan asam lambung bisa meningkat pada orang-orang tertentu. Dr. Susilo selalu menyarankan pendekatan yang ringan dan penuh kesadaran. 1 batang sereh untuk 1 kali rebusan sudah lebih dari cukup. Tidak perlu direbus terlalu lama sampai airnya pekat dan tajam. Tidak perlu diminum setiap hari tanpa jeda. Tubuh lansia perlu waktu untuk beradaptasi. Perubahan kecil yang konsisten jauh lebih aman dan lebih efektif dibanding perubahan besar yang dipaksakan. Bagi lansia yang memiliki riwayat lambung sensitif, waktu konsumsi juga sangat penting. Rebusan sereh sebaiknya diminum setelah makan, bukan saat perut kosong. Dengan cara ini, manfaatnya bisa dirasakan tanpa membebani lambung. Tubuh pun lebih mudah menerima kehangatannya sebagai bantuan, bukan sebagai ancaman. Ketika pencernaan mulai terasa lebih nyaman, banyak hal lain ikut membaik. Nafsu makan perlahan kembali. Tidur menjadi lebih tenang karena perut tidak lagi terasa penuh di malam hari. Energi pun meningkat karena tubuh mampu menyerap nutrisi dengan lebih baik. Semua ini berawal dari satu sistem yang sering kita abaikan, padahal perannya sangat besar. Sereh tidak menyembuhkan pencernaan dengan cara ajaib. Ia membantu dengan cara yang lembut, sabar, dan sesuai dengan ritme usia lanjut. Dan bagi lansia, pendekatan seperti inilah yang paling dibutuhkan. Pendekatan yang tidak membuat tubuh terkejut, tidak membuat perut bekerja terlalu keras, tetapi memberi dukungan agar sistem pencernaan bisa kembali bekerja dengan lebih bersahabat dari perut yang lebih lega. Lahirlah hari-hari yang lebih ringan. Dan dari sana, kualitas hidup lansia bisa meningkat secara perlahan, tanpa tekanan, tanpa rasa takut, dan tanpa harus bergantung pada terlalu banyak intervensi keras. Fakta kelima ini sangat penting bagi sahabat sehat yang sudah memasuki usia lanjut, karena berkaitan langsung dengan 2 hal yang sering menjadi sumber kekhawatiran, yaitu tekanan darah dan kerja jantung. Banyak lansia hidup bertahun-tahun dengan perasaan was-was terhadap kondisi ini. Setiap kali kepala terasa sedikit berat, pikiran langsung melayang pada tekanan darah yang naik. Setiap kali dada terasa berdebar, muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Ketakutan ini seringkali lebih melelahkan daripada keluhan fisiknya sendiri. Di usia lanjut, sistem kardiovaskular memang mengalami perubahan alami. Pembuluh darah tidak lagi selentur sebelumnya. Dindingnya menjadi lebih kaku. Aliran darah tidak selalu mengalir dengan halus. Jantung pun harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam kondisi seperti ini, sedikit saja stres atau emosi yang meningkat bisa langsung memicu reaksi tubuh. Detak jantung menjadi lebih cepat. Tekanan darah naik. Kepala terasa pusing. Dada terasa tidak nyaman. Yang sering tidak disadari adalah bahwa tekanan darah dan kerja jantung tidak hanya dipengaruhi oleh makanan atau usia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan sistem saraf. Saat seseorang merasa cemas, marah, atau tertekan, tubuh secara otomatis melepaskan hormon stres. Hormon ini membuat pembuluh darah menyempit dan jantung berdetak lebih cepat. Jika kondisi ini terjadi berulang-ulang dan berlangsung lama, tekanan darah menjadi sulit dikendalikan meskipun sudah mengonsumsi obat. Secara rutin, disinilah peran sereh menjadi sangat menarik. Sereh tidak bekerja dengan cara menurunkan tekanan darah secara drastis. Ia tidak memaksa jantung untuk berdetak lebih lambat.
Sebaliknya, sereh membantu tubuh menciptakan kondisi yang lebih rileks, sehingga sistem kardiovaskular bisa bekerja dengan lebih tenang. Saat tubuh berada dalam keadaan rileks, pembuluh darah cenderung lebih terbuka, aliran darah menjadi lebih lancar, jantung tidak perlu memompa dengan terlalu keras, dan tekanan darah pun lebih mudah berada dalam kisaran yang stabil. Dr. Susilo sering menjelaskan kepada pasiennya bahwa ketenangan adalah bagian penting dari pengelolaan tekanan darah di usia lanjut. Banyak pasien yang sudah minum obat dengan teratur, tapi tekanan darahnya tetap naik turun karena pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Sereh membantu di titik ini, bukan sebagai pengganti obat, tetapi sebagai pendamping alami yang mendukung kerja tubuh secara menyeluruh. Ketika seseorang menjadikan sereh sebagai bagian dari rutinitas tenang di sore atau malam hari, tubuh mulai mengenali pola baru. Pola untuk melambat, pola untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pikiran. Aroma sereh yang hangat membantu sistem saraf menurunkan ketegangan. Napas menjadi lebih dalam. Bahu yang sebelumnya kaku mulai turun. Dan tanpa disadari, detak jantung pun ikut menjadi lebih teratur. Banyak pasien Dr. Susilo yang menceritakan pengalaman serupa. Mereka mengatakan bahwa setelah beberapa waktu menjalani kebiasaan sederhana ini, kepala terasa lebih ringan. Rasa penuh di kepala yang sering muncul di sore hari berkurang. Dada tidak lagi mudah berdebar saat berbaring di malam hari. Tidur pun menjadi lebih tenang karena jantung tidak lagi berdetak dengan rasa cemas. Yang menarik, efek ini sering terasa bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Lansia yang sebelumnya mudah panik ketika merasakan perubahan kecil pada tubuh, mulai merasa lebih percaya diri. Mereka tidak lagi langsung takut setiap kali merasa lelah atau pusing ringan. Ada rasa tenang karena tubuh terasa lebih terkendali. Dan rasa tenang ini justru membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Sereh juga membantu tubuh membuang kelebihan cairan secara alami melalui proses yang lembut. Hal ini mendukung kerja jantung karena volume cairan yang berlebihan dalam tubuh bisa meningkatkan tekanan pada pembuluh darah. Dengan proses pembuangan yang lebih lancar, beban kerja jantung pun berkurang. Namun sekali lagi, semua ini terjadi secara perlahan dan alami. Bukan secara mendadak, Dr. Susilo selalu mengingatkan bahwa sereh bukanlah solusi tunggal untuk masalah tekanan darah. Ia tidak menggantikan obat yang sudah diresepkan. Ia tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pengobatan medis. Tetapi sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih tenang, sereh bisa menjadi sahabat yang membantu tubuh bekerja lebih seimbang. Yang paling penting dari semua ini adalah kesadaran bahwa jantung tidak hanya membutuhkan obat, tetapi juga membutuhkan ketenangan. Jantung bekerja tanpa henti sejak kita lahir. Di usia senja, ia membutuhkan lingkungan yang lebih bersahabat, lingkungan yang tidak penuh ketegangan, lingkungan yang memberi ruang untuk beristirahat secara emosional, dengan menjadikan sereh sebagai bagian dari rutinitas yang menenangkan. Lansia tidak hanya merawat tubuhnya, tetapi juga merawat pikirannya. Dan ketika pikiran lebih tenang, jantung pun ikut merasa aman. Dari rasa aman inilah, kestabilan tekanan darah bisa lebih mudah tercapai. Inilah mengapa hubungan antara sereh, tekanan darah, dan ketenangan jantung tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling terkait, semuanya bekerja bersama-sama. Dan bagi lansia, pendekatan seperti inilah yang seringkali membawa perubahan paling nyata. Bukan perubahan yang keras dan cepat, tetapi perubahan yang lembut, stabil, dan berkelanjutan. Fakta keenam ini seringkali menjadi bagian yang paling jarang dibicarakan secara terbuka. Padahal justru sangat penting, terutama bagi sahabat sehat yang sudah memasuki usia lanjut. Sereh memang berasal dari alam. Ia tumbuh dari tanah. Ia sudah digunakan turun-temurun oleh masyarakat kita sejak lama. Namun alami tidak selalu berarti cocok untuk semua orang. Dalam segala kondisi dan dalam jumlah berapapun, tubuh manusia, terlebih tubuh lansia, memiliki keunikan dan batasan yang perlu dihormati di usia lanjut. Organ-organ di dalam tubuh tidak lagi bekerja sekuat sebelumnya. Ginjal tidak lagi menyaring cairan secepat dulu. Lambung menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan. Hati bekerja lebih pelan dalam memproses zat-zat yang masuk ke tubuh. Semua perubahan ini adalah bagian alami dari proses menua. Namun perubahan ini juga membuat tubuh lansia lebih mudah bereaksi terhadap sesuatu yang sebelumnya terasa biasa saja. Sereh memiliki efek diuretik ringan. Artinya ia membantu tubuh mengeluarkan cairan melalui urin. Pada banyak orang, efek ini justru membantu karena membantu membersihkan tubuh dari kelebihan cairan dan sisa metabolisme. Tetapi pada sebagian lansia, terutama yang jarang merasa haus, efek ini bisa membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat tanpa disadari. Tubuh bisa menjadi sedikit dehidrasi. Gejalanya sering tidak langsung terasa berat. Bisa berupa rasa lemas yang datang tiba-tiba, pusing ringan saat berdiri, mulut terasa kering, atau badan terasa tidak stabil ketika berjalan.
Bagi lansia yang memiliki gangguan ginjal, kondisi ini perlu diperhatikan dengan lebih serius. Ginjal yang sudah bekerja lebih lambat tidak selalu siap menerima rangsangan tambahan untuk membuang cairan. Jika dipaksakan, ginjal bisa menjadi lebih lelah. Itulah sebabnya Dr. Susilo selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu yang masuk ke tubuh lansia harus diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, termasuk bahan alami seperti serai salen ginjal. Lambung juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Sereh memiliki sifat hangat. Pada banyak orang, sifat ini membantu pencernaan dan membuat perut terasa lebih nyaman. Namun pada lansia yang memiliki lambung sensitif atau riwayat asam lambung, sifat hangat ini bisa menjadi terlalu kuat jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau dalam rebusan yang terlalu pekat. Akibatnya, perut bisa terasa perih, rasa mual bisa muncul, bahkan rasa panas di dada bisa terasa lebih jelas. Ada pula lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu secara rutin, obat tekanan darah, obat jantung, obat pengencer darah, atau obat untuk penyakit kronis lain. Tubuh lansia yang sedang berada dalam pengobatan seperti ini perlu perhatian ekstra, karena setiap bahan yang masuk bisa berinteraksi dengan kerja obat tersebut. Sereh yang membantu tubuh menjadi lebih rileks dan membuang cairan bisa saja memperkuat atau mengubah efek obat. Meskipun secara tidak langsung, inilah mengapa Dr. Susilo selalu menekankan satu hal yang sangat sederhana, tetapi sering diabaikan, yaitu mendengarkan tubuh sendiri. Tubuh selalu memberi tanda. Kadang tanda itu halus, kadang tidak langsung terasa jelas. Tapi jika kita cukup tenang untuk memperhatikan, tubuh akan memberitahu apa yang ia butuhkan dan apa yang tidak ia sanggupi. Jika setelah minum sereh sahabat sehat merasa lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih tenang, itu pertanda tubuh menerimanya dengan baik. Tetapi jika muncul rasa tidak nyaman, seperti pusing, mual, perih di perut, atau lemas yang tidak biasa, itu adalah bahasa tubuh yang meminta kita untuk berhenti sejenak. Bukan untuk takut, bukan untuk panik, tapi untuk menyesuaikan. Dr. Susilo sering mengatakan bahwa merawat tubuh lansia bukan tentang mengikuti satu aturan yang sama untuk semua orang. Setiap tubuh punya ceritanya sendiri, punya riwayatnya sendiri, punya batasnya sendiri. Apa yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk orang lain, dan disitulah kebijaksanaan diperlukan. Menggunakan sereh dengan bijak berarti memulai dari jumlah kecil, memperhatikan reaksi tubuh, tidak memaksakan rutinitas hanya karena orang lain merasa cocok. Tubuh lansia tidak suka dipaksa, ia lebih suka diajak bekerja sama, lebih suka diberi ruang untuk beradaptasi. Dengan sikap seperti ini, sereh bisa tetap menjadi sahabat yang baik, sahabat yang membantu, bukan membebani, sahabat yang menenangkan, bukan mengganggu. Dan ketika kita menghormati batas tubuh sendiri, manfaat alami dari sereh bisa dirasakan dengan cara yang lebih aman, lebih lembut, dan lebih berkelanjutan. Fakta keenam ini mungkin tidak terdengar seindah manfaat-manfaat lainnya, tapi justru disinilah letak cinta pada diri sendiri. Mengerti bahwa kesehatan bukan hanya soal menambah sesuatu yang baik, tetapi juga soal tahu kapan harus berhenti dan menyesuaikan. Dan itulah bentuk perawatan yang paling matang di usia senja. Fakta ketujuh ini mungkin adalah bagian yang paling dalam dan paling menyentuh dari semua pembahasan tentang sereh. Karena di titik ini, kita tidak lagi berbicara hanya tentang tubuh, tentang sendi, tentang pencernaan, atau tentang tekanan darah. Kita sedang berbicara tentang hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Tentang bagaimana seorang lansia memandang hidupnya di usia senja. Tentang bagaimana ia memilih untuk merawat diri. Bukan karena takut sakit, tetapi karena ingin hidup terasa lebih bermakna dan lebih damai. Bagi Pak Martono, sereh bukan lagi sekadar tanaman. Ia telah menjadi bagian dari ritme hidup. Setiap sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan cahayanya masuk ke sela-sela jendela rumah, Pak Martono bangkit perlahan dari kursinya. Langkahnya tidak tergesa. Ia menuju dapur kecil di belakang rumah, mengambil sebatang sereh segar, mencucinya dengan pelan, lalu menggeproknya perlahan. Tidak ada rasa buru-buru, tidak ada target, hanya gerakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Saat air mulai mendidih dan aroma sereh menyebar ke seluruh ruangan, Pak Martono duduk kembali di kursi kayu kesayangannya. Ia menunggu dengan tenang, tidak sambil memikirkan banyak hal, tidak sambil menyalakan televisi. Ia hanya duduk dan membiarkan sore berjalan apa adanya. Ketika air rebusan itu dituangkan ke dalam cangkir, uap hangatnya naik perlahan. Dan pada saat itulah, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia menyesap hangatnya perlahan. Bukan untuk mengejar manfaat tertentu, bukan untuk berharap sembuh total dari semua keluhan. Ia menyesapnya sebagai bentuk perhatian pada diri sendiri, sebagai tanda bahwa ia masih peduli.
bahwa tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun ini layak diberi jeda, layak diberi perlakuan yang lembut, layak dirawat dengan sabar. Ritual kecil ini mungkin terlihat sepele bagi orang lain, hanya minum air rebusan. Tapi bagi seorang lansia, ritual seperti ini memiliki makna yang sangat dalam. Ia adalah pernyataan diam-diam bahwa hidup masih berharga, bahwa hari-hari masih layak dinikmati, bahwa usia tua bukan hanya tentang menunggu, tapi tentang menjalani dengan kesadaran dan ketenangan. Dr. Susilo sangat percaya pada kekuatan ritual seperti ini. Menurut beliau, banyak lansia yang tubuhnya sebenarnya masih mampu bertahan dengan baik, tetapi jiwanya lelah karena terlalu lama merasa tidak diperhatikan, terlalu lama merasa menjadi beban, terlalu lama merasa hidupnya hanya sisa. Padahal, kesehatan sejati tidak hanya lahir dari obat atau terapi, tetapi juga dari rasa dihargai, termasuk oleh diri sendiri. Ketika seseorang memiliki ritual merawat diri, sekecil apapun itu, sistem saraf menerima pesan yang sangat penting. Pesan bahwa dirinya aman, pesan bahwa dirinya tidak sedang dikejar, pesan bahwa ia boleh berhenti sejenak. Dan saat pesan ini diterima, tubuh mulai menurunkan ketegangannya. Pikiran menjadi lebih tenang, napas lebih dalam, detak jantung lebih stabil. Semua sistem tubuh bekerja dalam suasana yang lebih bersahabat. Inilah mengapa ketenangan batin menjadi fondasi kesehatan lansia yang seringkali terlupakan. Banyak pendekatan kesehatan hanya fokus pada apa yang harus ditambahkan ke tubuh, obat apa yang harus diminum, terapi apa yang harus dijalani. Tapi sangat sedikit yang bertanya, apakah hidup lansia itu tenang? Apakah hari-harinya dijalani dengan rasa aman? Apakah ada momen di mana ia merasa cukup? Ritual sore Pak Martono dengan sereh menjawab pertanyaan itu dengan sederhana. Ia tidak mengubah hidupnya secara drastis. Ia tidak membuat rencana besar. Ia hanya memberi satu ruang kecil setiap hari untuk dirinya sendiri. Ruang di mana ia tidak perlu kuat, tidak perlu produktif, tidak perlu berguna bagi siapapun. Cukup menjadi dirinya sendiri. Dari ritual kecil inilah, perubahan besar seringkali bermula. Tidur menjadi lebih nyenyak karena pikiran sudah lebih tenang sebelum malam tiba. Bangun pagi terasa lebih ringan karena tubuh tidak lagi membawa beban emosi yang berat. Dan hari-hari dijalani dengan rasa yang lebih utuh, meskipun usia terus bertambah. Fakta ketujuh ini mengingatkan kita bahwa kesehatan lansia tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang rumit. Kadang ia dimulai dari secangkir minuman hangat di sore hari, dari duduk tenang tanpa gangguan, dari perhatian kecil yang konsisten, dari keberanian untuk berkata pada diri sendiri, "Aku layak dirawat dengan baik, meskipun usiaku tidak lagi muda." Dan jika sebatang sereh bisa menjadi jembatan menuju ketenangan itu, maka ia telah menjalankan perannya dengan sangat mulia. Bukan hanya sebagai tanaman, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup di usia senja tetap bisa dijalani dengan damai dan penuh penghargaan terhadap diri sendiri. Sahabat sehat di lansia sejahtera. Cara menggunakan sereh sebenarnya tidak rumit dan tidak membutuhkan usaha besar. Justru kesederhanaan inilah yang membuatnya begitu dekat dengan kehidupan lansia. Sereh tidak meminta perlakuan khusus. Ia tidak membutuhkan alat canggih. Ia hanya membutuhkan sedikit perhatian dan niat untuk merawat diri sendiri. Satu batang sereh yang digeprek ringan sudah cukup untuk memulai sebuah kebiasaan kecil yang bermakna. Ketika sereh direbus dengan air bersih dan dibiarkan hingga aromanya keluar, proses itu sendiri sudah menjadi bagian dari ketenangan. Bunyi air yang perlahan mendidih, uap hangat yang naik pelan, dan aroma segar yang menyebar di dapur, semua itu mengajak tubuh untuk melambat. Tidak ada keharusan untuk tergesa, tidak ada target yang harus dikejar. Hanya ada momen sederhana yang memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Sejenak, minuman hangat dari sereh tidak perlu diminum setiap hari. Tubuh lansia tidak membutuhkan sesuatu yang berlebihan. Justru tubuh lebih menyukai ritme yang stabil dan ringan. 2 atau 3 kali dalam seminggu sudah cukup bagi banyak orang untuk merasakan perubahan kecil yang nyata. Perubahan yang mungkin tidak langsung terasa besar, tetapi perlahan membuat tubuh terasa lebih bersahabat. Perut lebih nyaman, pikiran lebih tenang, tidur lebih mudah datang. Bagi sahabat sehat yang sering merasakan nyeri di sendi atau otot, sereh juga bisa digunakan dengan cara yang lembut melalui sentuhan hangat. Air rebusan sereh yang digunakan sebagai kompres memberi rasa nyaman yang masuk perlahan ke dalam jaringan tubuh. Rasa hangat ini bukan hanya bekerja pada bagian yang nyeri, tetapi juga memberi sinyal pada sistem saraf bahwa tubuh sedang dirawat, bukan dipaksa. Saat tubuh merasa aman, ketegangan berkurang dan rasa sakit pun lebih mudah dikelola. Untuk sahabat sehat yang sering merasa sulit tidur atau pikiran tidak kunjung tenang di malam hari, sereh bisa menjadi bagian dari ritual penutup hari. Minum rebusan sereh hangat menjelang malam, atau sekadar menghirup aromanya dengan penuh kesadaran,
membantu tubuh memahami bahwa hari sudah mendekati akhir, bahwa sekarang adalah waktu untuk menurunkan kewaspadaan, bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dari segala pikiran yang berputar semua kara ini. Bukan tentang seberapa banyak sereh yang digunakan, bukan tentang seberapa sering ritual dilakukan. Yang paling penting adalah kesadaran di baliknya. Kesadaran bahwa tubuh ini sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Kesadaran bahwa tubuh di usia senja membutuhkan perlakuan yang lebih lembut. Kesadaran bahwa merawat diri sendiri adalah bentuk penghargaan, bukan kemewahan. Kesehatan tidak dibangun dengan paksaan, tubuh yang dipaksa justru akan melawan. Kesehatan tumbuh dari perhatian kecil yang dilakukan dengan penuh kesabaran, dari kebiasaan sederhana yang diulang secara konsisten, dari keputusan untuk mendengarkan tubuh, bukan mengabaikannya, dari keberanian untuk berkata, "Aku akan merawat diriku dengan cara yang lebih baik mulai hari ini di usia senja." Kita memang tidak bisa kembali ke masa muda. Kita tidak bisa mengulang waktu. Tapi kita masih punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menjalani hari-hari dengan lebih nyaman. Kita bisa memilih untuk hidup dengan ritme yang lebih tenang. Kita bisa memilih untuk melangkah dengan beban yang lebih ringan, baik di tubuh maupun di pikiran. Dan jika sebatang sereh yang sederhana bisa membantu perjalanan itu, maka tidak ada salahnya untuk mulai mencoba dengan penuh kebijaksanaan. Tidak dengan harapan berlebihan, tidak dengan paksaan, tapi dengan niat yang tulus untuk hidup lebih damai. Karena seringkali, harapan tidak datang dari sesuatu yang mahal atau jauh. Harapan datang dari dapur rumah sendiri, dari tanaman yang sudah lama tumbuh di sekitar kita, dari aroma hangat yang menenangkan di sore hari, dari kebiasaan kecil yang membuat kita tersenyum pelan dan berkata dalam hati, "Aku masih peduli pada tubuhku, dan aku masih ingin menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin." Semoga setiap kata dalam naskah ini tidak hanya lewat di telinga, tetapi juga menyentuh hati. Semoga setiap sahabat sehat di Lansia Sejahtera bisa menemukan versi hidup yang lebih tenang, lebih ringan dan lebih penuh makna. Satu langkah kecil demi satu langkah kecil.